Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tahap evaluasi dalam model ADI. Anggota dari kelompok 2 ada Nurul Hikmah Imatul Ummah, Putri Nur Hasanah, Arina Nur Amalina, dan Muhammad Yafiz Kafi Muttaqin. Coba kita perhatikan gambar klepon berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat klepon warna hijau saja dan klepon warna-warni. Ketika kalian berkunjung ke rumah teman kalian, menemukan klepon warna hijau saja, dan di sebelahnya ada klepon warna-warni, pasti kalian akan mengamati apakah ada perbedaan antara klepon warna hijau saja dan klepon warna-warni. Kemudian, kalian bertanya kepada sang pemilik rumah bahwa klepon berwarna-warni memiliki rasa yang berbeda atau sama dengan klepon lainnya. Dari perbedaan warna klepon tersebut dapat mempengaruhi daya tarik mereka terhadap klepon. Seperti halnya dalam memilih klepon ini, pada tahap akhir dari pengembangan model ADI ini, yaitu tahap evaluasi terhadap produk atau media yang dihasilkan, perlu untuk mengamati ulang bagaimana produk yang sedang dikembangkan. Robert Murray Branch tahun 2009 menyatakan bahwa tujuan evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi kualitas produk dan proses pembelajaran, baik sebelum maupun setelah implementasi. Tahap evaluasi ini penting untuk mengamati dan mengestimasi kualitas produk pembelajaran dan prosesnya. Pada tahap evaluasi ini, untuk mengevaluasi kualitas sumber daya pembelajaran dan sejauh mana mereka berhasil mencapai tujuan pembelajaran dengan melakukan evaluasi tersebut. Kita dapat menentukan apakah sumber daya pembelajaran yang digunakan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang disediakan memenuhi standar kualitas yang diharapkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi proses pembelajaran siswa. Pentingnya penilaian ini, yang pertama, untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran ini terhadap materi yang ingin disampaikan atau yang ingin dijelaskan kepada peserta didik. Yang kedua, agar kita bisa menghargai kemampuan dari setiap peserta didik. Dan yang ketiga, agar kita bisa mengambil keputusan langkah pembelajaran apa saja yang perlu diambil untuk pembelajaran berikutnya agar mencapai tujuan instruksional. Fungsi dari evaluasi ini yaitu sebagai fungsi selektif. Pada fungsi selektif ini, tujuannya untuk mendeteksi siswa atau mengkategorikan siswa mana saja yang cepat memahami materi dan mana yang lambat menerima materi. Yang selanjutnya adalah fungsi diagnostik sebagai alat tolak ukur mendeteksi kelebihan atau kekurangan dari setiap siswa. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi penempatan untuk mengetahui penempatan siswa tersebut sudah benar atau tidak. Dan yang keempat adalah fungsi ketercapaian untuk mengetahui ketercapaian sudah apa belum sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Terdapat dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan sebelum implementasi untuk menentukan apakah kualitas sumber daya pembelajaran memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam fase desain. Melalui evaluasi formatif, perbaikan dan penyempurnaan dapat dilakukan sebelum program secara resmi dilaksanakan. Dengan mengumpulkan umpan balik dan data evaluasi pada tahap awal, tim pengembang atau instruktur dapat mengidentifikasi kelemahan, mengatasi masalah, dan meningkatkan kualitas sumber daya pembelajaran
sebelum diimplementasikan kepada peserta didik. Evaluasi formatif berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan memastikan bahwa sumber daya pembelajaran yang akan digunakan memenuhi standar kualitas yang diharapkan dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jenis evaluasi yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi yang dilakukan setelah suatu program atau proyek atau aktivitas selesai dilaksanakan. Menurut Robert Murray Branch tahun 2009, pada tahap evaluasi inilah kualitas produk dapat ditentukan melalui 3 aspek, yaitu level 1 dilihat dari persepsi atau respon siswa. Persepsi atau respon siswa ini merupakan penilaian siswa terhadap produk yang dihasilkan. Level 2 dilihat dari sikap dan perilaku siswa dalam proses pembelajaran. Pada aspek ini, merupakan penilaian terhadap perilaku atau sikap siswa pada saat proses pembelajaran dengan menggunakan produk atau media pembelajaran matematika yang sedang dikembangkan. Untuk menilai perilaku atau sikap siswa pada saat proses pembelajaran dengan menggunakan produk atau media pembelajaran matematika, digunakan lembar observasi aktivitas siswa. Dan pada level ketiga, dilihat dari hasil belajar siswa. Dalam Mukhtar dan Samsu tahun 2003 menyebutkan salah satu objek pelaksanaan evaluasi produksi adalah hasil-hasil belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan seharusnya dicapai. Selain itu, patokan atau kriteria yang menjadi dasar dalam menentukan tercapainya hasil belajar siswa ini disesuaikan dengan standar KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Jadi, dari tahapan evaluasi ini akan menemukan rekomendasi kegiatan yang sudah dilakukan atau diselenggarakan. Hasil dari evaluasi itu akan memberikan 3 poin pertama, program kita dapat dilanjutkan. Yang kedua, program kita dapat direvisi dan dapat dilanjutkan. Yang ketiga, program dapat dihentikan dan dapat diganti dengan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.